Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan buat kita sekalian di minggu hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 7 ayat 1 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama, maka renungan firman Tuhan di minggu hari ini akan saya sampaikan kepada kita sekalian dengan tema memiliki janji-janji Allah. Tema ini terdapat dalam ayat bacaan kita yang berbunyi, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Kata kita di sini menunjukkan kepada orang-orang percaya di Korintus. Dalam pasal sebelumnya orang-orang percaya di Korintus disebut sebagai anak-anak Bapa surgawi. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-18. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang telah menjadi milik Kristus, baik laki-laki maupun perempuan, adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Tuhan, seperti sabda Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Ada terlalu banyak janji Tuhan yang diwariskan kepada kita. Akan tetapi janji Tuhan yang paling utama adalah janji hidup kekal yang telah diwariskan kepada kita seperti yang telah disabdakannya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Untuk itu sebagai pewaris janji-janji Tuhan, Tuhan menghendaki agar selama kita berada pada masa penantian penggenapan janjinya, kita diingatkan dan diajarkan agar dapat memperhatikan dan mau melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu menguduskan diri. Pada bacaan kita di atas dari 2 Korintus 7 ayat 1 bagian B dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kata marilah bisa berarti datanglah. Artinya untuk mencapai pengudusan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, seperti perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, pikiran kotor yang selalu memikirkan kejahatan, hati kotor yang selalu menyimpan kebencian, dendam, amarah, iri hati dan sakit hati, hanya dapat terjadi apabila kita bersedia datang menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Sebab perlu disadari bahwa tidak semudah yang kita pikirkan dan bayangkan untuk dapat terlepas dari pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani, apalagi dengan hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Ingatlah bahwa tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita, sungguh mustahil kita bisa terlepas dari semua belenggu pencemaran jasmani dan rohani yang masih melekat pada kita. Agar karya kuasa Roh Kudus dapat bekerja secara leluasa dalam hidup kita, maka firman Tuhan pada 2 Korintus 7 ayat 1 mengajarkan agar kita mau datang dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan untuk dibersihkan, diubah dan dibentuk menjadi pribadi yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, seperti sabda Tuhan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Yang kedua, selalu waspada. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ibrani 4 ayat 1. Kata waspada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga. Artinya selain berjuang untuk pengudusan diri kita di hadapan Tuhan melalui penyerahan totalitas diri kita kepada Tuhan untuk diubah dan dibentuk sesuai rencana Tuhan selama masa penantian penggenapan janjinya, kita juga diingatkan Tuhan agar waspada terhadap pengaruh-pengaruh duniawi yang sedang bekerja dengan leluasa melalui berbagai cara dan dengan kemasan yang indah dan menarik untuk mempengaruhi dan mau menyeret kita masuk ke dalam penyesatan-penyesatan yang menuju pada kebinasaan. Kita diajarkan agar peka menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi yang berpotensi merusak dan menghancurkan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan selalu waspada atau berjaga-jaga atau siap siaga.
hingga akhir hayat kita, sehingga pada saat penggenapan janji Tuhan itu terjadi, kita tidak menjadi orang-orang percaya yang ketinggalan menikmati penggenapan janji Tuhan, seperti perumpamaan 5 anak darah yang tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan selagi Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kita. Marilah kita menyadari sepenuhnya bahwa lawan kita si iblis sedang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita seperti sabdanya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tindakan konkret kita dalam berjaga-jaga adalah dengan berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan seperti sabda Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Yang ketiga, selalu bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus pasal 1 ayat 12. Ayat ini mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki janji-janji Tuhan, selama berada dalam masa penantian penggenapan janji Tuhan ini, kita diajarkan Tuhan agar mau membentuk kepribadian kita sebagai pribadi yang tangguh dan mampu bertahan dalam setiap cobaan hidup. Apabila kita kuat dan mampu bertahan hingga pada akhirnya, maka ketahuilah bahwa ketika penggenapan janji hidup kekal bagi orang-orang yang percaya, yang ditandai dengan kedatangan Kristus ke bumi, mahkota kehidupan sudah siap menanti kita dan akan menjadi milik kita. Agar kita bisa kuat bertahan menghadapi cobaan hidup, ayat firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita supaya kita dapat memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan. Artinya, rahasia kekuatan spiritualitas yang bisa membuat kita kuat dan bertahan dalam pencobaan adalah dengan memiliki hati yang mau mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai cobaan terletak pada seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, sehingga dapat memampukan kita berani menolak setiap rayuan yang datang dari si iblis dalam berbagai bentuk dan kemasan sesuai kebutuhan kita dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Ketahuilah bahwa seberapa besar cinta kita kepada Tuhan akan terlihat jelas melalui seberapa kuat kita bertahan menghadapi setiap cobaan yang datang menghadang kehidupan kita. Untuk itu, kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, karena di dalamnya terkandung kekuatan yang besar. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki janji-janji Tuhan, yang sedang berada pada masa-masa penantian penggenapan janji Tuhan ini, baiklah kita mau sungguh-sungguh mengisinya dengan melakukan hal-hal seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu yang pertama, selalu menguduskan diri, yang kedua, selalu waspada, ketiga, selalu bertahan dalam pencobaan. Percayalah bahwa pada saat penggenapan janji Tuhan itu tiba, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang turut serta dalam menikmati kebahagiaan abadi di sorga rumah Bapa yang telah dijanjikannya kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita sekalian.